Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman buah adalah salah satu jenis tanaman yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dibudidayakan di rumah. Selain sebagai perindang, tanaman buah juga dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi. Mungkin untuk masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan, menanam tanaman buah tidak menjadi masalah karena pekarangan di pedesaan masih cukup luas. Tanaman buah yang biasanya mempunyai postur tinggi dengan akar yang dalam sehingga membutuhkan ruang tumbuh yang cukup luas. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi orang yang tinggal di perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Metode budidaya tanaman buah dalam pot atau tabulam pot merupakan solusi bagi orang yang ingin menanam buah tetapi tidak mempunyai lahan yang luas. Saat ini, banyak sekali petani yang mencoba mengembangkan dan menyediakan bibit tabulam pot. Tabulam pot sering menjadi primadona di kalangan penggemar tanaman buah dalam berbagai pameran pertanian. Hampir semua jenis tanaman buah bisa tumbuh dalam bentuk tabulam pot, tetapi tidak semua tabulam pot bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Karena ada jenis tanaman tertentu, meskipun bisa tumbuh dengan subur, tetapi tidak bisa berbuah jika ditanam dengan cara tabulam pot. Budidaya tanaman buah dalam pot atau tabulam pot ini banyak disukai karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya pemanfaatan lahan atau halaman sempit, berfungsi sebagai tanaman hias, mudah untuk dipindah-pindahkan tanpa merusak tanaman, dan dapat diatur masa berbunga dan juga berbuah. Akan tetapi, ada hal yang perlu diperhatikan bagi pecinta tanaman buah yang ingin membudidayakan tanaman buah melalui tabulam pot. Budidaya tanaman buah tabulam pot ini membutuhkan seni tersendiri dan juga pemahaman lebih terhadap jenis tanaman, karena masing-masing tanaman memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, untuk perlakuannya pun juga berbeda. Tingkat keberhasilan dalam mengembangkan tanaman tabulam pot juga berbeda-beda. Ada yang mudah dan juga ada yang sulit. Bahkan ada yang masih belum berhasil. Contoh, tanaman yang tergolong mudah adalah jeruk, mangga, sawo, jambu air, dan juga jambu biji. Kemudian, tanaman yang sulit berbuah seperti manggis, kelengkeng, rambutan, duku, dan juga jambu bol. Sedangkan untuk tanaman yang belum berhasil ditanam di dalam pot adalah durian. Selain itu, metode perawatan juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam budidaya tabulam pot. Nah, untuk selengkapnya, Taman Inspirasi sudah pernah mengulas tentang beberapa tabulam pot, seperti tabulam pot durian, alpukat, kelengkeng, jambu air, sawo, kiwi, dan beberapa lainnya. Namun kali ini, Taman Inspirasi akan mengulas tentang rahasia dan apa sebenarnya yang seharusnya diperhatikan jika kita ingin menanam buah dalam pot atau tabulam pot ini. Bibit tanaman merupakan salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan tabulam pot. Ada dua jenis bibit tanaman yang bisa digunakan, yakni bibit hasil perbanyakan vegetatif melalui cangkok, okulasi atau sambung pucuk, dan juga bibit hasil perbanyakan generatif, yaitu melalui biji. Untuk budidaya dengan sistem tabulam pot, sebaiknya menggunakan bibit dari hasil vegetatif. Kelebihannya dari jenis bibit ini adalah sifat tanaman akan sama dengan induknya, sehingga keberhasilan dalam membudidayakan tanaman ini lebih besar. Selain itu, proses pembibitan dengan cara vegetatif lebih mudah dan juga cepat berbuah. Kekurangannya dari jenis benih ini adalah akar tanaman yang tidak begitu kuat, sehingga tanaman bisa mudah roboh. Pemenuhan nutrisi melalui pemupukan. Teknik untuk menanam buah dalam pot tidaklah sulit, hanya saja perlu perawatan yang ekstra, karena media tanam lebih kecil. Maka dari itu diperlukan ketelatenan dan juga kedisiplinan agar tanaman buah dapat tumbuh subur dan juga cepat berbuah.
Perlu dilakukan pemupukan agar kandungan unsur hara pada media tanam tetap terjaga dengan baik. Pemupukan pertama dilakukan 1 bulan setelah masa tanam. Jenis pupuk sebaiknya menggunakan jenis pupuk organik. Jenisnya bisa berupa kompos, pupuk kandang atau bisa juga menggunakan pupuk cair organik. Meskipun kandungan unsur haranya tidak seakurat pupuk kimia, tetapi pupuk organik mempunyai kandungan unsur hara yang lebih lengkap. Taman Inspirasi akan memberikan alternatif solusi pupuk organik yang dianjurkan untuk pemenuhan nutrisi bagi tabula pot. Dengan berbahan dasar susu skim dan juga air kelapa, kami akan mengolahnya menjadi pupuk organik cair yang akan menambah pasokan nutrisi pada tabula pot agar lebih sehat, subur dan juga berbuah lebat. Susu. Ternyata kandungan kalsium pada susu sangatlah tinggi untuk tanaman, tentunya setelah melalui proses fermentasi. Belum lagi fungsi susu juga sebagai fungisida untuk mengatasi jamur seperti embun tepung yang biasanya tampak pada permukaan daun. Susu skim tidak berasa manis atau sedikit kadar gulanya, sehingga tidak mengandung semut atau serangga lain saat diaplikasikan pada tanaman. Peran unsur kalsium sangat dominan, terutama pada titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk muda dan juga ujung akar. Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan menurunnya kualitas buah. Gejala fisiologis akibat kekurangan kalsium, misalnya pecah buah pada semangka, busuk lunak pada mangga, ujung dan tepi daun mengering seperti terbakar pada kubis dan selada, busuk ujung buah pada tomat dan sebagainya. Gejala awal kekurangan kalsium dapat dilihat jika pada pucuk atau daun muda mengering seperti terbakar, busuk pada ujung buah dan berhentinya pertumbuhan akar. Air kelapa. Air kelapa sendiri cukup lengkap dengan nutrisi mikro seperti magnesium, besi, mangan, dan boron yang diperlukan untuk metabolisme tanaman. Inilah alasan mengapa air kelapa dijadikan bahan dasar untuk pupuk organik cair. Air kelapa adalah salah satu bahan alami yang di dalamnya terkandung hormon seperti sitokinin, auksin, dan giberelin, serta senyawa lain yang dapat menstimulasi perkecambahan dan juga pertumbuhan pada tanaman. Pada video sebelumnya, Taman Inspirasi telah membahas manfaat air kelapa untuk tanaman. Pada prinsipnya, air kelapa berperan sebagai pemacu pertumbuhan akar, daun, dan juga bunga. Kandungan kalium pada air kelapa juga sangat tinggi, sehingga baik untuk perkembangan berbagai macam jenis tanaman. Secara umum, fungsi kalium bagi tanaman antara lain membentuk dan mengangkut karbohidrat, mengatur kegiatan berbagai unsur mineral, mengatur pergerakan stomata, memperkuat tegaknya batang sehingga tanaman tidak mudah roboh, meningkatkan kadar karbohidrat dan juga gula dalam buah, membuat biji tanaman menjadi lebih berisi dan juga padat, meningkatkan kualitas buah, yaitu ditunjang dengan bentuk, kadar, dan juga warna yang lebih baik, membuat tanaman menjadi lebih tahan terhadap hama dan juga penyakit, membantu perkembangan akar tanaman. Tanaman yang kekurangan kalium memang agak sulit diketahui gejalanya, karena gejala ini jarang ditampakkan ketika tanaman masih muda. Namun, kekurangan kalium bisa dilihat gejalanya saat tanaman sudah mulai agak tua. Seperti, daun-daun berubah menjadi mengkerut alias keriting, dan kadang-kadang mengkilap terutama pada daun tua, tetapi tidak merata. Selanjutnya, sejak ujung dan tepi daun tampak menguning. Warna seperti ini tampak pula di antara tulang-tulang daun. Pada akhirnya, daun tampak bercak-bercak kotor atau merah coklat. Sering pula, bagian yang terdapat bercak ini jatuh sehingga daun tampak bergerigi dan kemudian mati. Batangnya lemah dan juga pendek-pendek, sehingga tanaman tampak kerdil. Buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutunya jelek, hasilnya rendah dan tidak tahan untuk disimpan. Pada tanaman kelapa dan jeruk, buahnya mudah untuk gugur. Tanaman rentan terhadap penyakit. Bagi tanaman berumbi, hasil umbinya sangat kurang dan kadar hidrat arangnya demikian rendah.
Nah, Sobat Taman Inspirasi, berikut ini adalah video bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari susu dan juga air kelapa untuk meningkatkan kualitas tabu lampot. Selain untuk tabu lampot, pupuk organik cair susu dan air kelapa ini juga sangat baik untuk diaplikasikan pada tanaman di lahan dan sayuran buah. Berikut ini videonya. Bagaimana Sobat Taman Inspirasi? Mudah kan cara membuatnya? Itu tadi adalah hal penting yang perlu diperhatikan untuk menanam buah dengan metode tabu lampot. Pemilihan bibit dan juga pemenuhan nutrisi yang tepat, insya Allah akan menghasilkan tanaman yang berkualitas baik. Tentunya, tidak lupa pula untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hasilnya pun menjadi berkah. Selamat mencoba di rumah, semoga sukses. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.